Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok memuncaki survei elektabilitas Pilkada Jakarta 2024 yang dirilis Litbang Kompas. Pertimbangan pemilih beragama mulai dari kesamaan latar belakang hingga dukungan tokoh politik nasional. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas seperti dilihat pada Selasa 16 Juli, survei ini dilakukan pada 15 hingga 20 Juni 2024. Responden sebanyak 400 orang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Jakarta. Margin of error survei Litbang Kompas ini kurang lebih 4,9% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Tingkat kepercayaan survei elektabilitas bakal calon gubernur Jakarta ini sebesar 95%. Elektabilitas Anies posisi pertama sebesar 29,8%, disusul oleh Ahok 20,0% dan Ridwan Kamil 8,5% di tiga besar. Elektabilitas nama-nama tokoh lainnya berkisar di angka 2 hingga 1%. Elektabilitas bakal cagup. 1. Anies Baswedan 29,8%. 2. Basuki Cahayapurnama atau Ahok 20,0%. 3. Ridwan Kamil 8,5%. 4. Erick Thohir 2,3%. 5. Sri Mulyani 1,3%. 6. Andika Perkasa 1,0%. 7. Kaisang Pangarep 1,0%. 8. Heru Budi Hartono 1,0%. 9. Tri Risma hari ini 1,0%. 10 lainnya 4,3%. 11 tidak tahu atau tidak jawab 30,0%. Selain itu masih dalam hasil survei Litbang Kompas, sebanyak 75,3% responden mempertimbangkan calon yang seagama dengan responden dan 74,8% responden mempertimbangkan calon yang diusung partai politik pilihan. Pertimbangan seagama responden tertinggi dibandingkan faktor-faktor lainnya sebesar 75,3%. Urutan kedua yakni pertimbangan faktor partai politik pilihan dan ketiga teratas faktor calon yang didukung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto sebesar 66,5%. Ya, saya rasa baik Pak, memang jangan bohong kalau saat kampanye. Warga Bukit Duri tahu persis arti kebohongan dalam kampanye. Ya, lalu saya teruskan. Jadi, apa yang terjadi? Kami ingin kepentingan warga Jakarta dilindungi. Apa dilindunginya? Kita ingin jangan sampai justru muncul banjir. Ini unik. Airnya dipercepat ke laut, di depan lautnya disiapkan pulau-pulau untuk menampung air. Efeknya balik ke Jakarta dan nanti kita akan merasakan banjir di tempat ini. Yang kedua, soal lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan justru lebih banyak tersedia bukan lewat reklamasi, tapi lewat rehabilitasi 13 pulau, 13 sungai di Jakarta. Rehabilitasi pantai-pantai di Jakarta itu menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak. Dan yang tidak kalah penting, begitu kita membangun pulau-pulau di sana lalu menjadi pemukiman yang mewah, yang pasti memiliki bukan para nelayan yang hadir di sini, mereka hanya bisa menonton dari jauh. Cukup, silakan Pak Basuki. Saya perlu jelaskan, Bukit Duri sekarang Ciliwung 50% beres. Makanya banjir dari 2.200 titik tinggal 70 titik. Ini mesti jelas. Lalu bicara soal reklamasi, soal pulau, saya jelaskan. Ini ilmu ekonomi, Pak. Kami membangun LRT, MRT, 1 triliun kira-kira membuka 30.000 sampai 35.000 tenaga kerja. Maka LRT kami bisa membuka 2,2 juta. Jadi itu semua ada hitungannya. Setiap triliun yang Anda investasikan akan menghasilkan. Jadi sekali lagi, jangan mengacaukan seperti itu. Pilkada ini merupakan pilkada yang cukup dinamis dan kemudian juga konsekuensinya keterlibatan luar biasa. Bahkan bukan hanya warga Jakarta yang memperhatikan, nasional pun memperhatikan apa yang terjadi di pilkada ini. Efeknya juga jelas, ada yang mendukung paslon 2, ada yang 3, ada yang 1 dan lain-lain. Karenanya sebagai pemimpin saya menyadari bahwa yang harus dirangkul bukan saja birokrasi, yang harus tegas bukan hanya dengan birokrasi, tapi memimpin kepada semuanya. Seorang gubernur bukan sekedar administratur, tapi dia adalah pemimpin bagi seluruh warganya. Karenanya tugasnya tidak hanya melayani, tapi juga menggerakkan warga, menggerakkan masyarakat. Dan tantangan kita kemudian sesudah pilkada ini adalah membangun persatuan. Di kota yang bineka ini, kita harus rawat kebinekaannya. Tantangannya membangun persatuannya. Pertanyaan saya untuk Pak Basuki adalah, apa strategi, apa langkah Pak Basuki untuk bisa membangun persatuan di Jakarta? Silakan langsung saja. Ya, ini kebetulan Pak Anies belum pernah jadi bupati, belum pernah jadi DPR, belum DPRD. Saya ini bupati di tempat yang komunitasnya juga beragam. Bahkan muslimnya 93% di Belitung Timur. Di Bangka Belitung juga sama.